Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are okay. I want to wish you good luck watching the performance of Group 2 from Class C Mathematics Education 2021. Before explaining the material, let's get acquainted with the members in this group. Let's begin. Hi, I'm Hazim Saputra Filiariza. You can call me Hazim or Jimmy. Yes, Jimmy. This is my student ID number 2102915. Here, I will present two materials, namely simple present and using progressive verbs with always to complain. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Gita Ramatika, you can call me Gita. My student ID is 21029083. I will explain the material about present progressive. Hello, allow me to introduce myself. My name is Hidayatul Safira. You can call me Fira. NIM 21029155. I will explain the material about stative verbs and using expression place with the progressive verbs. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Hafiz Mardian. You can call me Hafiz. My student number is 21029159. Okay, I will explain about is, are, being plus adjective. Okay. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Maharani Deswara Putri. You can call me Rani. My student ID is 21029023. I will explain about the regular and irregular verb as well as past progressive material. Hello everyone, my name is Marsa Habiba. You can call me Marsa. My student ID is 21029091. I will relate the matter about pronunciation of ed endings. Hi, my name is Muhammad Ilham Adia. You can call me Ilham with NIM 21029163. I will explain about irregular verbs and alphabetical list. Hi, my name is Nashwa Sapido. You can call me Nashwa, and my student ID number is 21029194. And I will convey material about the simple past. Hi, let's go to the first material about the simple present by Hazim Saputra Filiariza. The simple present has two functions, namely general truth and habitual action. Artinya, general truth itu menyatakan sebuah fakta, sedangkan habitual action menyatakan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Simple present tense is the most basic tenses among other tenses. Maksudnya adalah simple present merupakan tenses yang paling dasar di antara contoh-contoh tenses yang ada. Misal, present perfect tense, present continuous, dan lain-lain. Then, we go into the simple present formula. There are three kinds of formulas that we must remember, including positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Maksudnya ada 3 rumus yang harus kita ingat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang positive sentence atau kalimat positif, di mana formulanya adalah subject plus verb 1 atau kata kerja pertama dan objek. Nah, contohnya adalah you play football, kamu bermain sepak bola. Kemudian she plays badminton, dia bermain bulu tangkis. Nah, ada terjadi perbedaan di antara dua kalimat ini pada kata kerja play dan plays. Nanti kita akan bahas setelah kalimat tanya. Kita masuk ke formula yang kedua, yaitu negative sentence atau kalimat negatif. Formulanya adalah subject plus do not or does not plus verb 1 plus object. Contohnya, she does not sit on the chair. Dia tidak duduk di kursi itu. Lanjut ke bagian interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, formula dalam interrogative sentence ini ada 2, yaitu kalimat tanya positif dan kalimat tanya negatif.
Untuk kalimat tanya positif itu berbentuk do or does plus subject plus verb 1 plus object. Sedangkan kalimat tanya negatif do not or does not plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya adalah do you believe me? Dan don't you know him? Sebagai catatan tambahan, pada kalimat positif tadi ada perbedaan kata kerja. Nah, as or as used by she, he, it, noun in positive sentence. Jadi kata kerja yang berakhiran ss, sh, ch, x, dan o itu akan ditambah s. Kita lihat contoh. Mr. Reza misses his father. My mother washes the dish. Next, kata kerja yang berakhiran y akan diubah menjadi i dan ditambah es. Kita ambil contoh fly and try. The bird flies on the sky. He tries to know about mathematics. Selanjutnya, vokal plus y akan ditambah s. Contohnya play. He plays football. Perlu diingat, penambahan s atau s ini berlaku hanya pada she, he, it, atau noun pada kalimat positif. Okay. The next material will be delivered by Gita Rahmatika. Present progressive. The present progressive tense is used for an ongoing action in the present. For example, John is baking a cake. They are painting the vase. Even though it is a present tense, the present progressive tense can also be used to describe an activity that is going to happen in the future, especially for planned activities. For example, we are moving to New Zealand in summer. The train is arriving in 2 minutes. Jadi present progressive ini sama dengan present continuous tense, yang artinya kegiatan yang dijelaskan di tenses ini adalah kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Selain itu, present progressive atau present continuous tense ini bisa digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. The present progressive tense is formatted like this. Jadi untuk rumusnya bagaimana cara present progressive itu dibuat? Yang pertama ada kalimat positif. Kalimat positif yang digunakan itu pasti yang pertama itu pasti subjek, lalu ada predikat atau to be-nya. To be-nya ada am, is, are sesuai dengan subjeknya, lalu kata kerjanya yang ditambah ing. Pokoknya kalau dalam continuous atau progressive, every tenses yang pakai kata continuous atau progressive itu selalu menggunakan kata kerja yang diakhiri dengan ing. Misalnya, I'm walking, I'm eating, I'm standing, I'm going outside, seperti itu. Itu untuk rumus yang positif. Kalau rumus yang negatif, itu tuh yang setelah to be-nya ditambahkan not. Jadi yang pertama subject plus be, am, is, or are, plus not, lalu verb yang ditambah ing. Kalau kalimat interrogatifnya, be yang pertama, lalu subject, lalu verb tambah ing. Example, contohnya ada pada kalimat positif, Caroline is looking for the latest brochure. Pada kalimat negatif, Caroline is not looking for the latest brochure. Pada kalimat interrogatif, is Caroline looking for the latest brochure? Okay, I will explain about stative verbs. Sebelum kita mempelajari apa itu stative verbs, pertama kita harus tahu dulu verb itu apa. Seperti yang telah kita ketahui, verb adalah kata kerja. Tetapi kata kerja ini memiliki dua bentuk. Yang pertama ada action, yang kedua ada condition atau situation. Yang pertama, action. Action adalah sebuah bentuk verb yang pergerakannya itu tampak oleh mata. Contohnya ada walk, berjalan, write, menulis, run, cry, etc. Yang kedua ada condition atau situation, di mana verb itu tidak tampak oleh mata pergerakannya. Contohnya ada understand, know, believe, etc. Stative verbs is a mental state that can be start or end whenever you want. Stative verbs ini adalah sebuah ungkapan mental atau perasaan yang tidak bisa dimulai atau tidak bisa diakhiri kapanpun kamu mau.
There are some verbs that are not normally used in progressive or continuous. It's called stative verbs. Jadi, ada beberapa verb yang tidak umum digunakan dalam progressive atau continuous atau dalam arti sedang. Jadi, stative verbs adalah beberapa verbs yang tidak umum digunakan dalam progressive atau continuous atau sedang. Itu dinamakan stative verbs. Kita sering mendengar bahwa ada verb yang tidak bisa diingkan, tetapi itu artinya bukan tidak bisa diingkan. Semua verb itu bisa diingkan. Tetapi jika dalam makna progresif atau continuous atau sedang, secara makna tidak bisa dipahami atau kurang masuk akal. So, to convey a stative verb, just use simple tense. Jadi untuk mengungkap sebuah stative verb, cukup gunakan simple tense. Common verb that have stative meaning. Beberapa verb yang memiliki arti statis. Verb with an asterisk are like the verb taste. They can have both stative and progressive meanings and uses. Verb dengan tanda asterisk seperti taste itu memiliki dua kegunaan, yaitu statif dan progresif. Di sini telah ada beberapa contoh verb yang mengandung arti statis. Bagian pertama itu ada mental state, yang artinya itu ungkapan mental atau perasaan. Contohnya ada know, ada believe, ada realize, feel, dan lain-lain. Sedangkan untuk verb yang memiliki arti dan kegunaan untuk statis maupun progresif itu contohnya ada think, want, doubt, dan lain-lain. Kelompok yang kedua ada emotional state, yaitu ungkapan emosi. Contohnya ada love, like, appreciate, please, dan lain-lain. Yang ketiga ada possession. Contohnya ada belong, own, have. Yang keempat ada sense perceptions, yaitu dari indera. Contohnya ada taste, see, feel, hear, smell. Dan yang terakhir ada other existing state. Contohnya ada seem, look, appear, sound, dan lain-lain. Other existing state merupakan sebuah ungkapan dalam keadaan lain. Oke, di sini ada dua contoh. Yang pertama ada she's understanding. Ini salah. Kenapa? Padahal polanya sudah benar. Ada subject, to be, dan main verbs, yaitu understanding. Karena memiliki makna tidak bisa dipahami. Jadi, bagaimana untuk mengungkapkan kalimat dia mengerti? Jadi, kita bisa menjadikan kalimat ini menjadi present, yaitu she understands. Ini baru benar. Dan contoh yang kedua ada I have learned mathematics and now I'm understanding. Ini juga salah karena kalimat ini berbentuk present continuous, di mana tidak boleh menambahkan ing pada mental state-nya. Jadi, yang benarnya adalah I have learned mathematics and now I understand. But if the mental state is used as the subject, you can add ing. Tetapi jika kita ingin menggunakan ungkapan mental sebagai subjek, kita bisa menambahkan ing. Contohnya, understanding English is not as easy as talking. Yup, that's all the material stative verbs I can convey. I hope it's easy to understand. The next material will be explained by Hafiz. Okay, next. Is obeying plus adjective. Present progressive tense may also be used with an adjective. The pattern is is obeying plus adjective. Ini mengungkapkan perilaku sementara dan tidak seperti biasanya seseorang. Namun, hanya beberapa kata sifat yang dapat digunakan dengan pola seperti bad, careful, cruel, fair, foolish, funny, generous, good. Dan bentuk lainnya tidak logis, tidak sopan, tidak bertanggung jawab, baik hati, malas, logis, keras,
baik, berisik, sabar, menyenangkan, sopan, pendiam, bertanggung jawab, kasar, serius, konyol, tidak adil, tidak baik, dan tidak menyenangkan. Example yang number 1, she is being stupid. 2, they are being mean. 3, I'm being nosy. Oke. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maharani Desvera Putri. Regular and irregular verb. Jadi kata kerja itu ada dua. Yang pertama itu regular dan kedua itu irregular. Regular verb adalah kata kerja beraturan. Kata kerja yang akhiran katanya ditambah ed untuk kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga. Ini kita bisa lihat dari contoh di bawah ini, bagian ini. Yang pertama itu ada help untuk kata kerja bentuk pertamanya. Untuk kata kerja bentuk keduanya help. Dan untuk kata kerja bentuk ketiganya adalah help. Jadi, dapat kita lihat kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga itu sama. Contoh kedua ada look. Untuk kata kerja keduanya ada look. Untuk kata kerja ketiganya ada look. Yang ketiga ada close. Untuk kata kerja keduanya ada close. Untuk kata kerja ketiganya ada close. Begitu juga dengan smoke. Untuk kata kerja bentuk keduanya ada smoke. Dan sama kata kerja ketiganya juga smoke. Yang keempat ada wait. Kata kerja keduanya ada waited. Kata kerja ketiganya ada wait. Keempat ada walk. Untuk kata kerja bentuk keduanya ada walk. Untuk kata kerja ketiganya ada walk. Yang terakhir ada back. Untuk kata kerja keduanya ada back. Untuk kata kerja ketiganya ada back. Untuk contoh penggunaan kalimatnya bisa kita lihat. Yang pertama yaitu Rosa helped the kitten yesterday in road. Sedangkan untuk contoh keduanya, I baked a banana cake last night. Selanjutnya, kita masuk ke irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja tak beraturan. Maksudnya, kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiganya itu berbeda. Jadi tidak sama ya. Ini bisa kita lihat dari contoh bagian di bawah ini. Yang pertama itu ada go untuk kata kerja bentuk pertama. Sedangkan untuk kata kerja bentuk keduanya itu ada when. Dan untuk kata kerja ketiganya itu ada gone. Go, when, gone. Itu berbeda untuk pengucapan dan tulisannya. Yang kedua ada drink. Untuk kata kerja keduanya ada drank. Sedangkan untuk kata kerja ketiganya ada drunk. Drink, drank, drunk. Itu juga berbeda. Contoh yang ketiga itu ada eat untuk kata kerja bentuk pertamanya, sedangkan untuk kata kerja bentuk keduanya adalah ate, dan untuk kata kerja ketiganya ada eaten. Yang keempat ada sing. Untuk kata kerja pertamanya, kata kerja keduanya adalah sang, dan untuk kata kerja ketiganya adalah sang. Sing, sang, sang. Jelaskan perbedaannya. Terus ada swim untuk kata kerja pertama. Untuk kata kerja kedua ada swam, dan untuk kata kerja ketiga adalah swam. Swim, swam, swam. Dan yang terakhir itu adalah speak untuk kata kerja pertama. Untuk kata kerja keduanya ada spoke, dan untuk kata kerja ketiganya ada spoken. Oke, selanjutnya itu ada contohnya atau example untuk penggunaan kata kerja tak beraturan ini atau irregular verb. Yang pertama itu, I sang a song from Raisa last week in the class. Contoh yang kedua, they ate rendang in my uncle's party last night. Okay, that's all the materials. I hope you are enjoy and understand about my explanation. The next material will present by Marsha Habibah. Today, we are going to learn about the correct pronunciations of ed at the end of words. There are regular verbs in the past tense. For example, wanted, was, called. There are regular past participles. For example, needed, looked, cleaned. And there are also many adjectives that
and in ed. For example, infected, relaxed, closed. Bagaimana cara kita melafalkan ed dengan 3 cara yang berbeda? Kita lihat pada kolom pertama. Cara pelafalan ed-nya seperti wanted, needed, infected. Pada kolom kedua, pelafalan ed seperti was, looked, relaxed. Pada kolom ketiga, pelafalan ed seperti cold, cleaned, closed. Mengapa kita melafalkan ed di akhir kalimat menggunakan 3 cara yang berbeda? Sebelumnya, kita harus tahu perbedaan antara voice sound and voiceless sound. Voice sound, dalam melafalkan bunyinya, tenggorokan kita bergetar. Contohnya seperti kita melafalkan huruf N. Bunyinya seperti Contoh lainnya seperti melafalkan huruf Z. Bunyinya seperti Z. Cara mengetahui apakah pelafalan huruf yang kita lafalkan tersebut berbunyi di tenggorokan adalah dengan meletakkan tangan kita pada tenggorokan kita. Apabila tenggorokan kita bergetar, maka pelafalan huruf tersebut termasuk voice sounds. Kalau voiceless sounds, dalam melafalkan bunyinya berasal dari mulut kita, tetapi tenggorokan kita tidak bergetar. Contohnya seperti melafalkan huruf F. Bunyinya seperti Contoh lainnya seperti melafalkan huruf B. Bunyinya seperti tenggorokan kita tidak bergetar, maka pelafalan huruf tersebut termasuk ke dalam voiceless sounds. Nah, sekarang kita sudah tahu bukan perbedaan antara voice sound dan voiceless sounds. Jadi, sekarang kita bisa melihat tentang pelafalan ed yang benar. Kata yang huruf akhirannya T atau D, dalam pelafalannya ed itu dibaca. Contohnya, want dibaca wanted, need dibaca needed. Want termasuk one syllable, sedangkan wanted termasuk two syllable. Kata yang huruf akhirannya P, K, F, GH, SH, CH, SS, C, dan X, dalam pelafalannya ed itu dibaca T or C. Contohnya, worst. Next, kata yang huruf akhirannya L, N, R, G, V, S, Z, B, dan M, dalam pelafalannya ed itu dibaca D. Contohnya, cold, cleaned, washed, and cold itu termasuk ke dalam one syllable, bukan two syllable. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Ilham Adia. Irregular verbs, unalphabetical list. Irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya itu adalah kata kerja pada bentuk past simple atau verbs 2 dan kata kerja past participle. Verbs 3 secara tidak beraturan. Contoh-contoh daftar katanya yaitu yang penyebutan pertama itu dalam bentuk kata kerjanya,
Yang kedua itu pada bentuk past simple. Yang ketiga pada bentuk past participle. Contoh pertama, erase, harus, erasen. Kedua, began, begun, begun. Yang ketiga, catch, caught, caught. Yang keempat, draw, drew, drawn. Yang kelima, eat, ate, eaten. Yang keenam, fall, feel, fallen. Yang ketujuh, go, went, gone. Yang kedelapan, hold, held, held. Yang kesembilan, know, known, known. Yang kesepuluh, lay, laid, laid. Yang kesebelas, make, made, made. Yang kedua belas, pay, paid, paid. Yang ke-13, quit, quit, quit. Yang ke-14, ring, rang, rung. Yang ke-15, see, saw, seen. Yang ke-16, throw, threw, thrown. Yang ke-17, undertake, undertook, undertaken. Yang ke-18, write, wrote, written. Untuk contoh-contoh penggunaan katanya itu yaitu yang pertama, speaker A, do you sit down? Speaker B, yes, I sat down. And you can respond is yes, I did, I sat down. Contoh kedua, speaker A, do you shut the door? Speaker B, no, someone else shut it. Contoh ketiganya itu yaitu speaker A, do you sit down? Speaker B, yes, I sat down. Contoh keempat, speaker A, did the student come to class? Speaker B, yes, they came to class. And the next material will bring by Nabila Nur Aisyah. And thank you. Troublesome verbs: rest or rise, sit or sit, lay or lie. There are two ways to distinguish between this word. A. Yesterday meanings, and B. Learn which one require direct objects, a noun or pronoun following the verb that receive the action of the verb. I use a combination of these methods. Lie or lie, lying, lay, have a line means to recline or to remain in a fixed position. It needs no object. Example 1. Mrs. Jonas lies down for a nap every morning. Recline. 2. She lay down late yesterday because she had a visitor. And 3. Her book is lying on the nightstand or its reminders. Lay, laying, laid, have laid means to put or place something down. It has an object. Example 1. Lay the dictionary on the desk. Lay means put. Lay what? Lay has an object, the dictionary. 2. I laid the book there yesterday. Laid means put. It has an object, book. 3. The workmen are laying carpet. The men are putting down carpet. Laying has an object, carpet. What makes lay or lie more confusing? Past tense of lie is lay. Rise. Rise, rising, rose, have risen means to rise, to get up, to go up. It doesn't require an object. Example 1. The sun has always risen the east. There is no object. The sun doesn't have someone pushing it up. 2. Like the sun stars rise in the east. Rest. Rest, rising, rest, have rest. Mean to lift up, force up, put up, or to grow a crop. It must have an object. Example 1. Raise your hand if you have a question. Raise means put up. Raise what? Your hand. There is an object, so raise is correct. 2. I raised the window yesterday to air
out the house. Rest means part of it has an object window. Sit, sitting, sat, have sat means to take a seat or to rest. It doesn't have an object. Example 1. I always sit in the chair. I always rest my body there. Sit what? There is no object. 2. I say by the way windows for hours. I keep my body there. Set has no object. Sat, setting, have sat means to place, to put, or to decide upon something. It requires an object. Example 1. Joan set the vase on the table. She put the vase on the table. Set what? The vase. Set has an object. 2. Tom set the toolbox on the shelf. Set means what? There is an object, the toolbox. Lay, rest, and set require object to receive their action. If a noun immediately follow the verb and receive its action, these are the correct choice. In addition, they each involve someone or something, putting something. If you remember this, these troublesome words will be problems no longer. Simple past. The simple past is a verb tense that I use to talk about things that happened or existed before now. Imagine someone asks about your brother Wolfgang did while he was in town last weekend. The simple past indicates then that an activity or situation began and at a particular time in the past. Example, I walked to school yesterday. John lived in Paris for 10 years, but now he lives in Rome. I bought a new car 3 days ago. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the simple past. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past of the verb watch is watched. With irregular verbs, the verbs change into a different form. We do not use ed. If a sentence contains when and has the simple past in both clauses, the action in the when clause happens first. In first, the rain began, and second, she stood under a tree. Rita stood under a tree when it began to rain. When Mrs. Chu heard a strange noise, she got up to investigate. When I dropped my cup, the coffee spilled on my lap. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past form the verb eat is ate. Be verb. Be is the only simple past verb that changed forms first. Different subject. The two simple past form of the verb be are was and were. And materi 2:10 akan disampaikan oleh Maharani Desvera Putri. Past progressive. Past progressive digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Jadi maksudnya past progressive ini kita gunakan kayak suatu kegiatan, sesuatu hal yang sedang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi di masa lalu, bukan masa sekarang. Jadi untuk penggunaannya atau rumusnya, yang pertama itu kalimat positif. Untuk rumusnya, subject ditambah was atau were ditambah verb ditambah ing. Maksudnya kata kerja ditambah ing di belakangnya. Yang kedua untuk kalimat negatifnya, subject ditambah was atau were ditambah noun ditambah verb ditambah ing. Sedangkan untuk kalimat tanyanya, was atau were itu di depan ditambah subject ditambah verb dan ditambah ing. Terus di akhirnya dikasih tandanya. Terus kok itu ada I see, he, it, itu was, kok itu apa sih kegunaannya gitu kan. Jadi kan di tanda di kalimat tanya di atas itu ada was atau were. Jadi kita gunain yang mana sih? Kita gunain was atau were-nya untuk
kalimat tunggal atau pernyataan tunggal kayak I, she, he, it. Itu kan tunggal ya. Bisa juga kayak benda tapi yang satu aja. Pensil misalnya, atau pena, a pen gitu. Kita pakai was, nama orang juga tapi kayak dia satu. Misalnya hanya Rani, Bibo, Lala. Itu kita gunakan was. Sedangkan untuk you, they, we, kita gunakan were. Bisa juga kayak orang tapi lebih dari satu, kayak 2, 3 misalnya. Lala and Andi itu kita pakai were. Terus untuk benda-benda yang jamak gitu ya, yang jamak kayak books, buku-buku gitu, novels, novel-novel gitu. Jadi untuk contohnya bisa kita lihat yang pertama itu pada kalimat positif. I was reading a novel when my mother called me. Maksudnya yaitu saya sedang membaca novel ketika mama saya memanggil saya gitu. Contoh kedua, we were studying use Zoom when it started to rain. Pada kalimat negatifnya untuk contohnya, she was not cleaning the room last day while her friends came. Contoh kedua, Bima and Andy were not listening when I called them. Maksudnya yaitu Bima dan Andy tidak mendengar ketika saya memanggil mereka. Contoh berikutnya untuk kalimat tanya. Was Rani studying at 9 p.m. last night? Dan contoh kedua. Was they playing basketball at 4 p.m. yesterday? Okay guys, that's all the material. I hope you enjoy and understand about my explanation. And the next material will present by Hazim Saputra Filia Reza. Okay, meet me again Hazim Saputra Filia Reza on material using progressive verbs with always to complain. Kita masuk ke bentuk formula, yaitu subject plus to be plus always plus verb plus complement or adverb, di mana to be di sini adalah is, am, are, dan verbnya itu kita tambah ing. Kita masuk ke bentuk yang pertama. Dalam kalimat yang mengacu pada present time atau waktu sekarang, biasanya simple present digunakan dengan always untuk menggambarkan kebiasaan atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Contohnya adalah Belva always leaves for school at the afternoon. Belva selalu meninggalkan sekolah pada siang hari. Contoh yang kedua, dalam keadaan tertentu, kamu dapat menggunakan present progressive dengan always to complain, yaitu untuk mengungkapkan sebuah kekesalan. Contohnya, Kevin is always leaving his dirty clothes on the floor for me to pick up. Who does he think I am? His maid. Artinya, Kevin selalu meninggalkan pakaian kotornya di lantai untuk saya ambil. Dia pikir saya siapa? Pembantunya. Oke, yang terakhir, selain kata selalu, kata selamanya dan terus-menerus juga dapat digunakan pada present progressive ini untuk menyatakan sebuah kekesalan. Contohnya, Leo is always or forever or constantly picking up Kevin's dirty clothes. Artinya, Leo selalu atau selamanya atau terus-menerus memungut pakaian kotor Kevin. Demikian materi using progressive verb with always to complain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hidayatul Safira. Well, I will explain about using expression of place with progressive verbs. Menggunakan ekspresi tempat dengan kata kerja progresif. An expression of place can sometimes come between the auxiliary be and the ing verb in a progressive tense. Ekspresi tempat kadang-kadang bisa muncul di antara kata kerja bantu atau be dan ing dalam kalimat progresif. This type of expression is indeed used to emphasize that information about place is the main information. Jenis ekspresi ini memang digunakan untuk menekankan bahwa informasi tentang tempat adalah sebuah informasi yang utama. Information about what is being done is secondary information and is usually used as a supplement.
Informasi tentang apa yang dilakukan adalah sebuah informasi samping dan biasanya digunakan hanya sebagai pelengkap saja. Because without that, the information you want to know has been obtained, namely information about the place. Karena tanpa adanya itu, informasi yang ingin diketahui telah diperoleh, yaitu informasi tentang tempat tersebut. Di sini kita mempunyai contoh yang pertama. What is Budi doing? He's studying in his room. Apa yang dilakukan Budi? Dia belajar di ruangannya. The focus of the question and answer is on Budi activity in progress. Fokus dari sebuah pertanyaan dan jawaban ini adalah pada kegiatan yang tengah Budi lakukan, yaitu belajar plus in his room, di ruangannya. Contoh yang kedua, where's Annie? She's in her room, watching K-drama. Di mana Annie? Dia berada di ruangannya menonton K-drama. The focus of the question and answer is on Annie location. Fokus utama dari pertanyaan dan jawaban di atas adalah lokasi daripada Annie, yaitu lokasinya in her room, di ruangannya. Sedangkan apa yang Annie lakukan adalah watching K-drama yang merupakan informasi pelengkap. Okay guys, this is the last material presented from group 2. Thank you for your attention and sorry for our mistake. I'm done with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.